بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada juz yang ke-24 pada halaman 466 surah Az-Zumar ayat 68 sampai 74 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 69 An-Nabiyyin seperti biasa boleh dibaca An-Nabiyyin. Kemudian ayat 70 wahwa hak boleh disukun. Ayat 71 futihat tak boleh ditasydid futihat. Kemudian pada ayat 72 bisa boleh diganti ya bisa. 73 wa futtihat sama juga tadi taknya ditambahi tasydid. Kemudian di sini tak ketemu zain boleh idgham ilal jannaz zumara. Asalnya ilal jannati zumara. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha dan ditiuplah fisuri pada sangkakala. Fasa'iqa maka
matilah man siapapun fis samawati yang di langit-langit, waman dan siapapun fil ardi di bumi, illa kecuali mansya Allah, orang yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Thumma kemudian nufikha ditiuplah fihi pada sangkakala tadi, ukhra tiupan yang lain. Faida maka tiba-tiba hum mereka itu qiyamun bangkit, yaitu dari kuburnya yang turun mereka melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini bicara tentang kondisi tiupan malaikat Israfil pada sangkakala atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israfil meniup trompetnya 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan untuk kehancuran alam semesta. Tiupan yang kedua adalah tiupan untuk kematian seluruh makhluk. Tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Maka yang dimaksud di sini nufikha ditiup itu adalah ditiup oleh malaikat Israfil di dalam sangkakalanya. Dalam satu hadis yang dhaif disebutkan bahwa peniup trompet itu adalah 2 orang malaikat. Tetapi karena hadis yang dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Inna sahibai suri, sesungguhnya 2 malaikat pemegang trompet, biaidihima qarnan, di tangan keduanya ada 2 tanduk, yaitu trompetnya tadi. Yulahidhanin nadhar, keduanya sudah melirik. Mata yu'maran, kapan akan diperintahkan oleh Allah, maka langsung akan ditiup trompetnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Adapun yang muttafaq alaih atau yang disepakati oleh para ulama dan bahkan sudah menjadi ijma' kesepakatan ulama bahwa malaikat peniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Nah, seandainya betul peniup sangkakala adalah 2 malaikat, berarti salah satunya Israfil, yang satunya kita tidak ngerti namanya, disebut Israfil karena Israfil itu lebih terkenal atau lebih mulia dari 2 malaikat ini. Yang dimaksud tiupan di sini adalah tiupan sangkakala yang kedua, karena disebutkan di sini fasa'iqa, lalu mati. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Tsumma yunfakhu fis sur", ditiup sangkakala, "fala yasma'hu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan", semuanya pasti akan mati. "Wa awwalu man yasma'hu rajulun yalutu hawda ibilih fayas'aqu wa yas'aqun nas", yang pertama kali mendengar teriakan sangkakala tadi adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki telaga untuk onta-ontanya. Ini berarti di negara Arab ini, Pak. Karena di Indonesia tidak ada onta. Setelah itu dia mati, baru kemudian diikuti oleh seluruh makhluk akan mati semuanya. Tapi tenang, panjenengan-panjenengan orang-orang baik tidak akan mengalami kondisi tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang mengalami kondisi kiamat itu hanya orang-orang jelek. La taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat illa ala syirarin nas, kecuali kepada manusia-manusia jelek. Hadis riwayat Muslim. Lah terus manusia-manusia baik pada kemana? Manusia-manusia baik sudah dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala satu angin yang dingin yang muncul dari arah Yaman. Angin ini akan mengenai setiap orang muslim. Akhirnya setelah dikenai angin tersebut, maka orang itu akan mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tersisa orang-orang yang jelek-jelek saja. Hal ini hadisnya sahih, sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Rihan baridah, satu angin yang dingin. Min qibali Syam, bukan dari arah Yaman, mohon maaf ya. Min qibali Syam, dari arah Syam. Maka tidaklah tersisa di atas muka bumi seorang pun yang dalam hatinya ada keimanan, kecuali pasti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya angin tersebut. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian
Makhluk yang paling terakhir mati, kata Ibnu Katsir, adalah malaikat maut. Karena dia petugas mencabut nyawa, berarti dia terakhir. Maka malaikat Israfil pun apakah termasuk yang mati atau tidak? Wallahu a'lam. Bisa jadi termasuk yang mati. Kalau termasuk yang mati, berarti bukan yang dimaksud oleh Allah illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Nah, menurut Ibnu Katsir, malaikat Israfil pun juga mati, dan matinya sebelum malaikat maut. Karena malaikat maut adalah yang paling terakhir mati. Setelah itu, setelah semuanya mati, tersisa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun selain Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram." Tersisa wajah Allah yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Lalu Allah pun mengatakan, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kerajaan hari ini? Diucapkan oleh Allah 3 kali. Lalu Allah jawab sendiri karena tidak ada yang menjawab. Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Nah, setelah itu kata Ibnu Katsir, Allah kemudian menghidupkan malaikat Israfil. Jadi yang pertama hidup malaikat Israfil karena dia bertugas untuk meniup trompet sangkakala yang ketiga tadi. Nah, begitu dia tertiup sangkakala yang ketiga, maka seperti yang kemarin dijelaskan, di dalam sangkakala ini ada satu lubang. Disitulah dititipkan semua ruh orang-orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Maka rohnya ini kemudian terbang karena ditiup oleh malaikat Israfil ini, maka terbang nempel pada tubuh masing-masing dari nyawa ini. Sehingga karena tubuh-tubuh itu ada di dalam tanah, maka ketika ditempeli oleh oleh nyawa ini, maka akan hidup kembali. Itulah yang dimaksud oleh Allah, faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka itu bangkit dari kuburnya, yaitu telah ditempeli oleh nyawanya, kemudian melihat. Melihat di sini maksudnya melihat kepada kondisi-kondisi yang mengerikan pada hari akhirat tadi. Nah, antara dua tiupan disebutkan dalam hadis yang sahih itu lamanya adalah arba'un, 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainan nafkhatain arba'un." Di antara 2 kali tiupan itu adalah 40. 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan. Nah, di sini rawinya tidak menjelaskan apakah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Dan ketika dia ditanya, dia mengatakan, "Saya tidak tahu." Kemudian di dalam Sahih Muslim karya Imam Nawawi, di dalam Sahih Muslim tetapi tulisan Imam Nawawi, dia mengatakan arba'ina sanah, 40 tahun. Maka Ibnu Hajar mengatakan walaisa kadzalik, tidak benar ya. Tidak benar bahwasanya dalam Sahih Muslim itu kalimatnya 40 tahun. Bahkan kita nggak ngerti 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 Jumat nggak paham. Pokoknya 40. Kemudian Allah menurunkan dari langit satu air, lalu tumbuhlah manusia sebagaimana sayur-sayuran tumbuh ketika terkena hujan, atau ketika biji-bijian tumbuh ketika terkena air hujan. Jadi prosesnya Allah turunkan hujan, maka tubuh-tubuh yang ada di dalam tanah yang sudah remuk ini, dia akan kembali muncul tubuhnya, tapi tanpa nyawa. Nah, setelah ditiup trompet oleh malaikat Israfil ini, barulah kemudian nyawa-nyawa itu melayang kepada jasad masing-masing. Allah mengatakan wa asyraqat, dan menyinarilah al-ardu, bumi itu binuri rabbiha, sinar pemeliharanya, yaitu sinarnya Allah. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, yaitu catatan amal. Waji'a, dan didatangkan bin nabiyyin, para nabi-nabi, wa syuhada, dan para saksi. Wa qudiya bainahum, dan diputuskan di antara mereka bil haqqi, dengan kebenaran, maksudnya dengan keadilan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Maksud ayat ini adalah Allah menampakkan diri tajalli untuk memberikan keputusan di antara para hamba. Ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pada saat itulah
muncul sinarnya Allah Subhanahu wa taala binuri rabbiha. Diletakkan catatan amal, baik catatan amal orang kafir maupun orang muslim. Maka disebutkan pada surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Diletakkanlah catatan amal, maka orang-orang yang berbuat dosa ketakutan terhadap isi kitab catatan amal mereka. Karena itu, supaya kita tidak ketakutan terhadap isi catatan amal kita masing-masing, marilah kita beramal yang baik-baik. Dan marilah kita perbanyak istighfar setiap harinya 100 kali minimalnya, karena dosa-dosa manusia pasti ada, manusia pasti melakukan dosa. Maka supaya diampuni oleh Allah, kita istighfar setiap hari 100 kali. Para nabi didatangkan, maksudnya didatangkan untuk menjadi saksi bahwasanya dia sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Sebagaimana disebutkan pada surah An-Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Kami datangkan setiap umat ada penyaksinya, yaitu nabinya yang bersaksi. "Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi terhadap kaummu pula. Para syuhada, para saksi, ini maksudnya adalah para malaikat-malaikat pencatat amal manusia. Mereka lah yang dimaksud sebagai syuhada, karena ini berkaitan dengan masalah amal tadi. Allah memutuskan dengan adil, tidak pernah mendolimi sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Misalnya Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidhallam. Allah tidak pernah berbuat zalim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi seberat dzarrah apapun. Dzarrah itu adalah semut merah yang sangat kecil. Artinya Allah tidak pernah mendolimi sama sekali, sekecil apapun juga. Wa wufiyat, dan disempurnakanlah kullu nafsin, setiap jiwa, ma'amilat, apa yang sudah diamalkan di dunia. Wa huwa, dan dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima yaf'alun, dengan apa saja yang mereka lakukan. Maksudnya diberikan balasan masing-masing. In khairan fa khairun, kalau amalnya baik maka balasannya juga kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau amalnya buruk maka diberikan juga balasan keburukan. Maka balasan itu setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak adalah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mendapatkan al-husna, sesuatu yang terbaik, yaitu surga. Maka Allah kemudian menceritakan bagaimana balasan bagi orang-orang yang kafir, bagaimana balasan bagi orang-orang yang mukmin. Mari kita ikuti apa yang Allah katakan. Wasiqa, dan digiringlah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannam, kepada neraka jahannam, zumara, dengan berkelompok-kelompok. Hatta, sehingga idza ja'uha, apabila mereka sudah mendatangi neraka, futihat, dibuka-bukalah, abwabuha, pintu-pintunya. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, khazanatuha, penjaga-penjaganya, alam yatikum, bukankah sudah datang kepada kalian, rusulun minkum, utusan-utusan dari kalian, maksudnya manusia-manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul. Yatluna, mereka itu membacakan alaikum, atas kalian, ayati rabbikum, ayat-ayat pemelihara kalian. Wa yundzirunakum, dan mengancamkan kepada kalian, liqa'a yaumikum, pertemuan di hari kalian, hadza, ini, yaitu pertemuan dengan Allah. Qalu, mereka mengatakan, bala ya, walakin, akan tetapi, haqqat, pastilah, kalimatul adzabi, ketetapan siksa, alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Inilah kondisi orang-orang kafir pada saat digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke neraka jahanam. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Yang dimaksud digiring di sini adalah digiring dengan giringan yang sangat kasar, dan mereka dalam kondisi sangat kehausan. Berbeda dengan orang-orang beriman, mereka akan digiring dengan lembut, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa kehausan sama sekali. Disebutkan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, yaitu pada surat At-Tur ayat 13. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka didorong kepada neraka jahanam dengan sebenar-benar dorongan yang keras. Maka diseret kemudian didorong ke dalam neraka jahanam.
Wa nasuqul, pada surat Maryam ayat 86, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami akan menggiring orang-orang pelaku dosa kepada neraka jahanam dalam keadaan mereka masuk, dalam keadaan haus mereka. Nah, itulah dua dalil yang menunjukkan bahwa mereka diseret dengan kasar dan mereka kehausan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Zumara berkelompok-kelompok. Jadi ada satu kelompok, setelah itu sekelompok yang lainnya. Maka ada orang yang lebih awal dimasukkan neraka, ada yang berikutnya, ada yang terakhir dimasukkan neraka. Sebagaimana surga juga begitu, ada yang dimasukkan awal, ada yang dimasukkan akhir. Dan setiap kelompok ini masing-masingnya ada kesamaan. Kelompok para pelacur, kelompok para buru mucorah, kelompok para maling, kelompok para macam-macam. Masing-masing akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berkelompok dengan orang-orang baik supaya kita besok dikelompokkan bersama orang-orang baik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkelompok dengan orang-orang jelek, baik orang kafir maupun para ahli bid'ah. Allah mengatakan futihat abwabuha. Begitu datang langsung dibukakan pintu-pintunya. Jadi nggak menunggu lama. Datang langsung dibuka. Nggak menunggu diketuk pintunya dulu, enggak, karena sudah siap neraka jahanam ini. Begitu sudah datang penghuninya, sudah langsung dibuka. Pintunya ada berapa? Disebutkan dalam ayat yang lain ada 7 pintu neraka. Allah menyebutkan pada surah Al-Hijr ayat 44, laha sab'atu abwabin. Neraka memiliki 7 pintu, likulli babin minhum juz'un maqsum. Masing-masing pintu sudah ada bagian siapa yang masuk ke dalamnya dari para penghuni neraka tadi. Yang dimaksud khazanatuha, penjaga-penjaga neraka, itu adalah malaikat zabaniyah yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq. Allah mengatakan sanad'u zabaniyah. Zabaniyah diambil dari kata-kata zabana, artinya mendorong. Nah, maka zabaniyah ini adalah malaikat-malaikat yang kuat sehingga mereka disebut dengan nama pendorong-pendorong. Orang yang kasar, yang tidak punya peri kemanusiaan sama sekali, tidak ada sifat lembut sama sekali. Mereka mendorong dengan kasar dan mereka makhluk-makhluk yang besar-besar dan kuat-kuat. Maka setiap kali sekelompok orang kafir dimasukkan, mereka bertanya, alam ya'tikum rusul? Bukankah sudah ada rasul-rasul yang diutus? Kok bisa nyelonong ke neraka ini, gimana kalian? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban sebenarnya, karena pertanyaan untuk mengejek mereka. Kalian itu gimana? Sudah dikirimi rasul tidak dipakai, sudah dikirimi Quran tidak dipelajari, dikirimi Quran tidak dibaca, tidak dihafalkan, tidak diamalkan. Maka mereka diejek oleh para malaikat ini dan disalah-salahkan oleh para malaikat ini. Disebutkan juga hal ini di dalam surat Al-Mulk. Allah mengatakan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan padanya sekelompok, maka bertanya kepada mereka penjaga neraka, bukankah sudah datang kepada kalian pengancam? Nah, ini pertanyaan adalah pertanyaan untuk mengejek mereka karena tidak mau mengambil manfaat dari Rasul yang sudah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka supaya kita tidak termasuk mereka gimana? Supaya kita tidak termasuk mereka, marilah ajaran Nabi ini kita pelajari dengan niatan untuk kita amalkan. Sehingga ketika datang hari kiamat, para malaikat ini tidak akan mengejek kita. Kenapa kalian nyelonong ke neraka? Bukankah sudah datang Rasul-Rasul? Nah, kita sudah pelajari sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan ini Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika ditanya itu, orang-orang kafir yang masuk neraka tadi mengatakan, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya, memang sudah datang para rasul. Tapi memang kami ini sudah apes, sudah ada ketetapan siksa karena kami ini adalah orang-orang kafir. Dan ini dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwa yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Selain orang kafir tidak kekal di neraka.
Mereka masuk ke dalam neraka, orang-orang muslim yang punya dosa ini kalau tidak diampuni oleh Allah masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya saja. Adapun yang ditetapkan pasti kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Qila, maka dikatakan, udkhulu, masuklah kalian abwaab jahannam, kepada pintu-pintu neraka jahannam yang jumlahnya 7 tadi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Fabisa, maka seburuk-buruk maswa, tempat tinggal al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang kafir adalah orang-orang yang sombong, dan tempatnya kesombongan itu di neraka. Karena itu orang muslim tidak boleh sombong, karena sombong adalah sifatnya orang kafir. Kalau orang muslim sombong, maka dia akan mendapatkan siksa sebagaimana orang-orang kafir yang disiksa. Karena orang muslim ini, karena surga itu tidak pantas masuk ke dalamnya sifat-sifat jelek. Nah, sombong ini termasuk sifat jelek. Maka tidak pantas orang sombong masuk surga, tidak bisa. Harus dibersihkan dulu kesombongannya di dalam api neraka. Kalau sudah bersih, baru kemudian diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga. Ini bagi orang-orang muslim apabila di dalam hatinya ada kesombongan. Kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang sombong, bagaimana kaitannya dengan neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya besok Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan orang-orang yang sombong ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang sombong. Ya'khudul jabbar, Allah yang maha jabbar memegang langit-langitnya dan buminya dengan telapak tangannya atau dengan tangannya. Kemudian Allah mengatakan, saya ini maha jabbar, saya inilah raja. Di mana orang-orang yang diktator? Di mana orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Di dalam hadis yang dhaif disebutkan bahwa di dalam neraka jahanam ada tempat namanya falak. Falak itu adalah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong. Al-falak, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falak, itu adalah sijnun fi jahannam, satu penjara dalam neraka jahanam. Ditahan padanya para diktator dan orang-orang yang sombong. Dan sesungguhnya neraka jahanam berlindung kepada Allah dari penjara falak tadi. Ini hadis riwayat Ibnu Marduyah, derajatnya dhaif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yuhsyarul mutakabbirun, akan dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat. Bentuk mereka seperti semut-semut kecil, tapi rupa-rupanya adalah rupa manusia. Mereka terliputi kerendahan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju kepada satu penjara dalam neraka jahanam, namanya penjara bulas, yang mereka minum di dalamnya nanah-nanah penghuni neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi saking rendahnya sifat sombong ini, oleh Allah dikasih siksaan yang rendah juga. Disuruh minum nanah-nanah. Nanah diminumkan. Ini kan kerendahan yang bukan main seperti ini. Nah, kenapa orang sombong dibegitukan oleh Allah? Karena dia menetapkan untuk dirinya sesuatu yang tidak pantas untuk dirinya. Sombong itu yang pantas hanya Allah. Maka ini sifat rendah kalau seseorang itu menerapkan pada dirinya sifat sombong ini. Dalam ayat ini disebutkan qila, dikatakan. Siapa yang mengatakan? Udkhulu abwaab jahannam, masuklah ke dalam neraka jahannam. Siapa yang mengatakan ini? Enggak disebutkan. Nah, apa kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini? Bagus sekali beliau mengatakan, kullu man ra'ahum yashhadu 'alaihim bi annahum mustahiqun lil 'adzab. Setiap orang yang melihat orang-orang kafir, maka mereka bersaksi bahwa orang-orang kaya begini ini memang berhak untuk masuk neraka. Karena itulah Allah tidak menyebutkan siapa yang mengatakan masuklah ke dalam neraka jahanam tadi. Untuk menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini bersaksi bahwasanya mereka memang berhak masuk ke dalam neraka jahanam.
Jadi misalnya pohon-pohon pun ya, ketika melihat orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka jahanam, maka pohon-pohon itu bersaksi memang pantas ini masuk ke dalam neraka jahanam. Maka mereka mengatakan, udkhulu abwaaba jahannam. Orang-orang kayak kalian masuk saja dalam neraka jahanam. Kemudian sebaliknya Allah bicara tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiqa, dan digiring alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa rabbahum, kepada pemelihara mereka, ilal jannah zumara, kepada jannah dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta sehingga idza ja'uha, apabila mereka sudah datang kepada neraka, kepada surga, wa futihat, dan sudah dibuka abwabuha, pintu-pintunya, wa qala lahum, dan berkata kepada mereka khazanatuha, penjaga-penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum, kalian baik, fadkhuluha, maka masuklah ke dalam surga, khalidin, dalam keadaan kekal di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang diucapi oleh malaikat dengan ucapan ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan siqa, digiring. Di sana tadi juga disebutkan siqa, digiring. Sama-sama digiring tapi beda. Yang pertama digiring dalam keadaan haus, yang kedua digiring dalam keadaan tidak haus. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama digiring dalam keadaan keras penggiringannya, dan ini digiring dalam keadaan lembut, lunak terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Maryam, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai tamu-tamu mulia. Nah, tamu mulia tidak mungkin digiring dengan kasar, tapi digiring dengan giringan yang sangat lembut, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Ali bin Abi Thalib menjelaskan, kalau orang-orang beriman sudah berhasil melewati sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahanam, maka mereka masih bertemu dengan jembatan yang kedua yang disebut qantarah. Maka sirat ini sudah berhasil dilewati, belum bisa masuk surga, tapi harus melewati qantarah. Di qantarah diselesaikan kedoliman antar sesama muslim. Kalau sudah dijernihkan dari kedoliman sesama muslim, baru boleh untuk masuk ke dalam surga. Sehingga ketika masuk surga, sudah tidak ada lagi perasaan bermusuhan dalam hati, karena sudah dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama muslim di dunia sering ada gesekan-gesekan, sering ada perasaan tidak senang, tidak suka kepada seseorang gara-gara bukan termasuk dari kelompoknya, tidak senang kepada seseorang karena bukan dari ahli pengajiannya, karena gurunya berbeda, majelis taklimnya beda. Ini sifat kotor seperti ini nanti akan dibersihkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam surga. Maka begitu sudah masuk dalam surga, sudah bersih semuanya total. Karena tadi surga itu tempat kebaikan, tidak pantas keburukan bersemayam dalam tubuh kita kemudian kita masuk, nggak bisa. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika di qantarah tadi, hudzibu wa nuqub, ya, mereka sudah dijernihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, siapa yang pertama kali membuka pintu surga? Disebutkan oleh Ibnu Katsir juga bahwasanya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama kali, tolong mintakan kepada Allah supaya pintu surga dibukakan. Maka Nabi Adam menunjuk kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh menunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim menunjuk kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa menunjuk kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Katsir, ini kondisinya mirip dengan kondisi di mana orang-orang berada di padang mahsyar. Sebelumnya kan di padang mahsyar, orang-orang dibiarkan, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, tolong sampaikan kepada Allah supaya kita segera diselesaikan. Jangan dibiarkan di padang mahsyar begini panas sekali, penuh dengan keringat ini. Mereka menunjuk Nabi Adam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad tadi. Demikian juga sebelum masuk surga juga begitu. Tapi saya terus terang, penjelasan Ibnu Katsir seperti ini saya belum mengetahui dalil hadisnya. Bahkan di sini menunjukkan bahwa pintu surga sudah dibuka. Karena di sini dikatakan wa futihat, dan sudah dibuka.
Jadi ketika digiring sudah dibuka. Maka muncul pertanyaan tadi, sudah dibuka kok masih minta kepada Nabi Adam dulu sampai keliling sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu kita tinjau ulang. Ini masih jadi PR untuk saya, dicari penjelasannya mana dalilnya yang sahih bahwa mereka melakukan itu sebagaimana mereka melakukannya di padang mahsyar, yaitu menuju kepada Nabi Adam dan seterusnya tadi. Adapun yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, "Ati babal jannah." Saya datang kepada pintu surga. Fa astaftih, maka saya minta dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka berkatalah penjaganya, "Man anta?" Siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, maka saya mengatakan saya Muhammad. Fa yaqulu, maka dia mengatakan, bika umirtu, dengan sebab pula saya disuruh alla aftaha li ahdin qablak, untuk saya tidak membuka untuk siapapun sebelum Anda. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, pada saat masuk surga itu disambut oleh para malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan namanya. Keselamatan atas kalian, kalian baik. Baik ini maksudnya ketika di dunia ucapan kalian baik, perbuatan kalian baik, akhirnya di sini mendapatkan balasan yang baik pula. Itu makna tibtum, ya. Dulu baik, maka sekarang mendapatkan balasan yang baik, maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Nah, orang-orang beriman masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Wa qalu alhamdulillah, dan mereka mengucapkan alhamdulillah, dan ini disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah sebutkan juga pada surah Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ahli surga mengatakan segala puji hanya milik Allah yang telah menunjuki kita untuk surga ini. Demikian juga pada surat Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Dan mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dari kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Jadi ahli surga itu ternyata wiridnya adalah apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu siapa yang memperbanyak alhamdulillah ketika di dunia, maka insya Allah itu tanda-tanda ahli surga. Karena kondisinya mirip dengan kondisi ahli surga, suka mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling utama pada hari kiamat nanti, inna afdala ibadillah alhamdun, adalah orang-orang yang suka mengucapkan alhamdulillah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka marilah kita berbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah tanda-tanda ahli surga insyaallah taala. Allah alladzi zat yang sadaqana, telah jujur kepada kami wa'dahu, terhadap janjinya, yaitu janji memasukkan surga. Wa aurathana, dan Allah telah mewariskan kepada kami al-ardh, tanah ini, bumi ini. Maksudnya bumi di sini adalah bumi surga, bukan bumi-bumi yang kita ada padanya ini, bukan ya, tapi ini maksudnya apa? Bumi surga. Nah, tentang bumi surga ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Bagaimana kondisi bumi surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akfiru min gharsil jannah." Perbanyaklah kalian itu menanam di dalam surga, karena surga itu segar airnya dan subur tanahnya. Maka perbanyaklah menanam surga di dalam surga, yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Mari kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ini dengan membaca satu kali seperti ini, maka kita mendapatkan satu tanaman di dalam surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis yang lain disebutkan turabuhal misk. Ternyata tanahnya surga itu minyak wangi misik. Maksudnya baunya sangat dahsyat sekali wanginya. Ini hadis muttafaqun alaih.
hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat tanah surga, tanahnya sangat wangi seperti minyak wangi misik. Nah, maka berarti tanah di sini, bumi di sini adalah bumi surga, bukan bumi dunia. Lah terus bumi dunia nasibnya jadi apa? Kalau matahari dunia akan dimasukkan dalam neraka untuk menyiksa orang-orang kafir. Karena matahari ini membawa panas, nah, supaya tambah panas, maka disiksakan, dijadikan sebagai siksaan untuk orang-orang kafir matahari itu. Itu nasibnya matahari dan bulan. Bagaimana nasibnya bumi? Nasibnya bumi yang kita duduki sekarang ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatakaffa'uhal jabbar. Takunul ardu yaumal qiyamati khubzah wahidah. Bumi akan menjadi pada hari kiamat satu roti yang dipegang oleh Al-Jabbar, Allah Al-Jabbar dengan tangannya, sebagaimana seseorang memegang rotinya pada waktu safar. Nuzulan li ahlil jannah, sebagai hidangan untuk penghuni surga. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bumi kita akan jadi roti. Roti sebesar apa itu? Masya Allah. Roti segede bumi, ya subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menikmati roti bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Natabawwa'u, kita menempati minal jannah, dari jannah, haitsu, di tempat manapun nasya yang kami kehendaki. Fa ni'ma, maka sebaik-baik ajrul amilin, pahala bagi orang-orang yang beramal. Karena itu marilah kita terus beramal kebaikan. Adapun dosa-dosa dan maksiat-maksiat, maka hentikanlah dan perbanyaklah istighfar setiap hari 100 kali minimalnya, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah dari hati kita, sehingga hati kita tidak menghendaki dosa-dosa itu lagi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.